Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa kembali dalam acara Saksi Hidup, bersaksi untuk memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya di tengah situasi apapun yang kita hadapi saat ini, perjalanan hidup kita dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, maka pasti akan ada kesaksian hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya tempat ini seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Heti Syafarudin. Saya langsung saja menyapanya. Shalom Ibu Heti. Shalom Pak Leon. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Heti, dan saya percaya perjalanan hidup dari hamba Tuhan ini seperti firman Tuhan bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta aku. Ada kesaksian yang luar biasa yang saya sendiri waktu dengar pun saya merasa wow. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Saya langsung saja mau bertanya dan cerita-cerita dengan Ibu Heti ya. Nah Ibu Heti, saya pertama kali dengar nama Heti Syafarudin ini. Saya bertanya-tanya ini dari mana ini asalnya, apakah memang lahir besar Papua atau lahir besar dari mana dan bisa ada di Papua. Mungkin bisa bagi buat kita kesaksiannya. Yang pasti saya berasal dari surga Pak Leon. Ya saya juga, saya bukan dari Mars ya. Okay. Jadi tapi Tuhan tempatkan saya lahir di Jakarta. Oh Jakarta, ya. Mama kota. Iya, orang tua ada di Jakarta, tapi kenapa saya ada di Papua? Karena saya menikah dengan orang Papua. Menikah dengan orang Papua, siapa dia ya? Luar biasa ya, oke lanjut Bu. Ya, jadi keberadaan saya ada di Papua ini, saya pelayanan dari tahun 2003, waktu itu di pedalaman Wamena. 2003 di Wamena, oke. Lalu 2005 menikah dengan suami, 2005 ada di Papua ini di Sentani, begitu. Berarti baru 2005 ada di di Sentani, sebelumnya di Wamena. Iya, baik Bapak Ibu Saudara, pada waktu Ibu mengatakan Ibu menikah dengan orang Papua di sini, saya merasa bahwa inilah ya, banyak orang bilang punya hati buat Papua, mengasihi Papua, tetapi tidak semua orang mau menikah dengan orang Papua. Nanti sebentar kita akan dengar apa sih yang membuat Ibu juga mau menikah dengan orang Papua. Tapi saya ingin kembali ke awal mula, latar belakang kehidupan Ibu dulu. Mungkin bisa cerita sedikit masa kecil, masa remaja, hal-hal apa yang pernah Ibu alami yang bisa menjadi berkat bagi anak-anak juga, bagi remaja, bagi pemuda, yang ada nilai-nilai positif, atau mungkin juga ada hal-hal yang menurut Ibu kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, nobody's perfect ya, yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat anak-anak muda. Silakan, boleh dibagikan. Iya, kehidupan saya ini berjalan dengan Tuhan memang melalui banyak ya tantangan. Ya, dari masa muda saya ini anak yang paling bungsu, anak keempat ya. Jadi dulu itu saya juga bukan seperti sekarang ini ya, sebelum saya betul-betul diubahkan Tuhan. Ya, mungkin sama seperti anak muda yang lain. Ya, saya ini tidak serius dalam bekerja, main-main, pulang malam. Tapi sejak saya berjumpa Yesus, hidup saya ini jadi berubah ya. Sehingga saya melihat Tuhan membawa saya dalam perjalanan yang semakin bagi saya excited, menarik ya, dan membuat saya semakin semangat untuk hidup ya. Saya mengawali dari masa muda saya ini bersama dengan teman-teman biasa, sebelum betul-betul saya masuk dalam pelayanan di sebuah gereja. Kami sudah memulai pelayanan itu dengan keliling ya, anak-anak jalanan ya, di kota besar ya, di Bangka Besar. Ya, biasa kami dengan dua teman kami secara khusus melayani anak-anak jalanan. Nah, dari situ saya semakin mengasihi Tuhan. Waktu itu saya sudah bekerja. Nah, semakin mengasihi, akhirnya saya berhenti kerja karena saya mau belajar misi lagi di Semarang. Disitulah saya bertemu dengan Pak Beni, suami saya. Di
Di Semarang ya? Di Semarang, di Ungaran. Oke. Iya, Ibu mungkin tahan sebentar tentang pertemuan dengan Pak Beni, nanti kita akan bahas ya. Baik, berarti perjalanan untuk sudah mulai menyukai hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan pelayanan, itu dimulai dari mulai melayani jiwa-jiwa, khususnya anak-anak jalanan ya. Apalagi maaf tadi dibilang Mangga Besar ya. Setahu saya Mangga Besar itu daerah merah ya. Sodom dan Gomoranya Jakarta juga sekali. Itu. Nah, jadi luar biasa, ini satu perjalanan kesaksian yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu secara singkat hamba Tuhan Ibu Hetty sudah membagikan tentang latar belakang kehidupannya sebelum beliau ada di Papua. Beliau sudah mulai dari masa mudanya mulai tertarik dengan pelayanan. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini dalam sesi berikut. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh The Blessing Voice pada hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersaksi untuk memberkati. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Satu pujian yang luar biasa, yaitu kita berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali lagi dalam acara Saksi Hidup. Bersaksi untuk memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan lupa juga like dan subscribe acara ini. Kami juga butuh komentar-komentar yang membangun, positif, juga kesaksian. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada nomor WA, ada nomor SMS yang kami sudah buka lain untuk Bapak Ibu Saudara juga boleh menyampaikan kesaksian atau mungkin ada satu pergumulan doa yang ingin didoakan, kita akan doakan nanti bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup dari Ibu Hetty, beliau juga sempat mengalami sebuah penyakit ya. Dan itu ada satu kesaksian yang luar biasa. Penyakit seperti apa dan bagaimana kesaksiannya kita akan dengarkan setelah kita akan melihat video yang satu ini. Tanpa melihat gender atau seks, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu muda atau orang tua. Kalau dibicara tentang penyebab kanker payudara sampai saat ini tidak ada penyebab pasti. Jadi dengan kata lain bahwa penyakit ini masih dikenal atau disebut sebagai multifactorial disease. Meskipun kita tahu bahwa di luar sana statistik menunjukkan bahwa 5-10% kanker payudara itu dihubungkan dengan gangguan genetik. Dengan kata lain bahwa 90-95% selebihnya itu dikaitkan dengan sporadik.
Nah, apa yang kita sebut atau kategorikan dalam sporadik tentu banyak sekali. Misalnya orang mengaitkan dengan hormonal, mengaitkan dengan makanan tertentu, diabetes, kegemukan sesudah menopause, dan banyak lagi. Melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan bagi mereka yang sudah mendapat menstruasi. Nah, waktu yang dianjurkan adalah 1 minggu sesudah bersih dari haid, dan bagi mereka yang sudah mendapat haid ketika beranjak atau mencapai usia 40 tahun, kita suggest atau kita rekomendasikan untuk mulai melakukan pemeriksaan mamografi. Jadi mamografi itu adalah pemeriksaan ronsen yang kita lakukan khusus untuk pada payudara, dan ini untuk mendeteksi adanya perkapuran-perkapuran yang kecil-kecil yang bisa saja atau mungkin saja itu merupakan cikal bakal dari suatu kanker. Pertama, benjolan yang kalau kita raba biasanya tepinya tidak terlalu jelas, kemudian dia tidak mudah untuk digerakkan. Kemudian benjolan itu kadang-kadang kita tidak bisa meraba secara utuh, tetapi dia berada atau berlindung di bawah jaringan payudara pasien yang kalau kita gerakkan sama sekali dia tidak mau bergerak lagi. Ya, kebanyakan pasien-pasien yang terdiagnosa dengan kanker payudara justru tidak sakit. Jadi jangan kita pernah merasa aman kalau kita menemukan suatu benjolan dan tidak sakit. Karena 96-98% kanker payudara yang disertai benjolan itu justru tidak sakit. Oke, itu dia tadi ya penjelasan dari dokter, semoga bermanfaat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi dalam acara Saksi Hidup. Bersaksi untuk memberkati. Ya, kita tadi sudah menyaksikan satu tayangan video tentang penyakit yang kita waktu dengar kata kanker saja, kita sudah, oh Tuhan tolong. Apalagi maaf buat yang wanita berhubungan dengan kanker payudara, itu mungkin sebuah momok yang menakutkan ya. Dan itu sempat dialami oleh hamba Tuhan Ibu Heti. Dan Ibu Heti juga akan membagikan tentang bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat di mana masa-masa sakit kanker ini merenggut sebagian dari kehidupan dia, tetapi apa yang tidak mungkin buat Tuhan ya. Kalau Tuhan ciptakan, Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Baik, langsung saja Ibu Heti. Tadi kita punya obrolan pertama di mana Ibu Heti sempat katakan disitulah Ibu Heti mulai ambil keputusan untuk tinggalkan pekerjaan dan melanjutkan ke kota Semarang di Ungaran, dan disitulah ketemu Pak Beni. Dan dalam perjalanan itu seperti pujian tadi, bersama Tuhan dalam setiap musim mengalami sakit seperti tadi. Mungkin Ibu bisa bagikan kesaksian perjalanan kelanjutannya ini kepada kita. Silakan. Ya, itulah Tuhan itu ajaib ya Pak Leon. Bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah hidup seseorang yang sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan. Amen. Dan Tuhan mempertemukan seorang suami ya Pak Beni itu menjadi seorang penolong dalam saya melewati musim-musim kehidupan saya. Nah, makanya betapa saya bersyukur saya menikah dengan suami yang orang Papua karena Tuhan sudah memilihkan jodoh yang terbaik untuk saya. Nah, melewati masa-masa saya mengalami sakit penyakit kanker payudara ini, tentu itu tidak mudah tanpa didukung oleh orang yang tepat, terutama suami. Ya, beliaulah yang selalu mendoakan, memberikan saya semangat. Di samping itu juga ada keluarga saya, orang tua yang selalu mensupport saya untuk tetap semangat. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mau tahu bagaimana saya melewatinya Pak Leon ya, masa-masa. Tentu ini bagi banyak wanita, tentu ini suatu hal yang mengejutkan, menakutkan ya. Tapi saat saya melewatinya, saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan, semangat dan kemampuan bagi saya untuk melewati apa saja yang saya lakukan. Seperti saya semakin mencari Tuhan ya. Saya juga mengikuti program kemo ya. Kemo itu 6 kali ya, 6 kali radiasinya 30. Nah, setiap kali kemo biasa orang istirahat, tapi saya lari cari Tuhan ke Bukit Doa Pak Leon.
Kalau di Jakarta itu kan ada namanya busway, itu naik tangga, ya, naik tangga, turun tangga, itu harus ganti shelter berapa kali. Saya itu naik tangga di shelter itu sambil saya meneteskan air mata, Tuhan saya mau cari Engkau. Semakin saya mendekatkan diri pada Tuhan. Saya pergi ke bukit doa di puncak, ya. Lalu kembalinya pun naik angkutan umum, ya. Itu perjuangan padahal kemarinnya baru kemo, biasanya mual, istirahat. Tapi saya tetap mau cari Tuhan. Lewat itu saya selalu mendapatkan kekuatan, ya. Amen. Kekuatan. Dan yang luar biasa selama saya kemo, selama saya berobat di Jakarta itu, Pak Leon, papi saya ini kan belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi yang menemani saya ini adalah papi saya yang sering saat saya di kemo, yang merawat saya di rumah, papi saya. Nah, selama saya sakit itulah di sini kedahsyatan Tuhan. Amen. Saya bersaksi kepada papi saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Coba bayangkan Pak Leon, papi saya tahu saya ini sudah full melayani Tuhan, kok bisa kena penyakit begini ya? Tentu bingung ya. Mustahil rasanya bagi manusia ini untuk bisa mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Tapi saya selalu mengatakan Tuhan itu baik kepada papi saya. Saya mengajak untuk terima Tuhan Yesus. Amen. Akhirnya beliau menerima Tuhan Yesus paling. Wow, luar biasa. Lalu saya tanya, Pi mau dibaptis? Tidak mau. Berkali-kali. Sampai di suatu gereja itu ada baptisan 3 kali, tidak mau. Selain saya melayani papi saya melayani juga para penderita kanker di rumah sakit selama antri. Ada satu juga yang non-Kristen, sampai akhir meninggalnya saya ada di sana, ya. Dan saya selalu menginjili, ya, menguatkan walaupun akhirnya beliau meninggal, ya. Jadi banyak yang saya lakukan selama saya antri di rumah sakit, juga saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada papi saya, selalu saya tanya untuk dibaptis karena hati saya berdoa, Tuhan tolong papi saya ini sampai hati saya ini plong benar-benar sampai beliau mau ambil komitmen untuk dibaptis Islam. Oke, akhirnya mau dibaptis ya. Nah, ini ceritanya. Selesai program saya pengobatan, suami saya datang untuk jemput. Nah, kami tinggal di apartemen. Jadi orang tua di rumah, lalu kami tinggal di apartemen. Lalu 3 hari sebelum kami berangkat untuk kembali ke Papua, mami saya telepon saya, "Ti, papi mau dibaptis." "Ah, yang betul nih, mami paksa ya." "Tidak, kenapa mau dibaptis tiba-tiba?" "Karena ada yang datang, suruh bilang," katanya, "kapan mau dibaptis." Jadi papi ternyata itu Tuhan datang sama dia. Ada yang datang tuh, iya, Tuhan datang dalam mimpi? Iya, dalam mimpi. Oke. Itu 3 hari sebelum saya mau berangkat. Hari itu juga saya bawa ke pendeta di gereja di sana di Jakarta. Lalu besoknya dia dibaptis. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih sebelum saya kembali ke Papua, saya, suami, dan juga waktu itu anak-anak ada datang untuk menjemput saya, menyaksikan papi saya dibaptis. Dan itulah saya bersuka cita lewat selama ini, selama hampir 1 tahun saya di Jakarta, selama pengobatan papi saya menemani saya, dan saya juga bersaksi, menginjil. Amen. Akhirnya gol kemenangan, bahwa orang yang saya kasihi, terutama papi saya, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus dan sampai dibaptis. Oke, baik. Ibu Heti sebentar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kesaksian ini ada beberapa pelajaran berharga yang kita dapat. Kalau kita ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang saya catat dari kesaksian Ibu Heti barusan, di mana Tuhan izinkan sakit ini, ternyata ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dahsyat. Yang pertama papinya, yang kedua ada orang lain juga yang sakit kanker yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat, bisa diinjili dan bisa hidupnya mengenal Tuhan Yesus sebelum berakhir dari dunia ini. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang menjadi catatan buat kita semua, baik Ibu Heti juga saya pribadi, saya terima kasih, yaitu jangan menyerah, jangan mengeluh. Kalau hari ini engkau sakit, kalau hari ini engkau punya masalah, dengar baik-baik, bukan Tuhan tinggalkan dan marah kepada kita. Buktinya Tuhan masih kasih nafas hidup. Tetapi hal yang paling penting, lihat,
apa maksud Tuhan di balik ini semua? Apakah Tuhan mau pakai saya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan terus mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan, Ibu Hetty, kesaksian yang luar biasa, yang saya percaya akan menjadi berkat, menguatkan kita semua. Namun sebelumnya kita akan kembali mendengarkan satu pujian yang akan kembali menguatkan kita dari The Blessing Voice. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, itulah satu pujian yang indah. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Baik, kita kembali dalam program acara Saksi Hidup, bersaksi untuk memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa kami juga membuka line WA, SMS untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung untuk menyampaikan pesan atau mungkin ada pokok doa yang perlu kita doakan. Dan sekarang sudah masuk kepada kami yaitu beberapa SMS dari nomor 08114510 sekian-sekian. Di sini memberikan pesan, hai saksi hidup, tolong hadirkan narasumber yang kesaksiannya dari seorang non-Kristen hingga menjadi Kristen, agar bisa menjadi berkat buat yang lainnya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Baik, ini satu masukan usul yang sangat baik.
kami akan siapkan acara seperti itu dan tolong dukung doa sehingga kita mendapat narasumber yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya dari nomor 0852 891 sekian-sekian, mungkin Ibu mau baca? Oke, nggak kelihatan. Baik, saya akan coba baca lagi. Hai saksi hidup, saya ingin didukung dalam doa. Saat ini saya sedang melayani teman saya yang sakit. Dia orang seberang, oke ya, seberang. Dan saat ini sedang saya layani untuk dapat menerima Yesus Kristus dan mengalami kesembuhan. Oke, Nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi juru selamat itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Amin. Baik, selanjutnya ini ada juga WA dari, ini nomor WA dari kami yang Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi jika ada pesan-pesan seperti tadi yang boleh kita dukung dalam doa. Mohon maaf, ini nomor WA kami 0812 833 93576. Jika Anda ingin mengirim kesaksian, salam dan dukungan doa melalui program ini, silakan kirim ke nomor yang tadi saya sudah sebutkan buat Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Baik, saya akan langsung kembali lagi kepada narasumber kita hari ini, Ibu Hetty. Ya. Nah, Ibu tadi Ibu sudah bersaksi tentang bagaimana lewat Tuhan izinkan sakit penyakit itu akhirnya Papa boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Juga ada jiwa yang dilayani juga yang mengalami sakit seperti itu ya. Oke, tetapi di sini ada beberapa hal penting yang saya ingin tanyakan. Yang pertama saya mau tanya kepada Ibu, bagaimana reaksi keluarga Ibu di Jakarta ya, saat tahu anaknya itu pulang dari Papua kok tiba-tiba sakit seperti ini. Yang kedua, ini buka-buka rahasia sedikit ya. Ini Ibu nih maaf ya, kalau kita lihat orang juga akan lihat gini, kok ini orang Cina satu nih mau nikah dengan orang Papua ya. Nah, bagaimana reaksi keluarga dan pada saat tahu anaknya itu memilih mau menikah dengan orang Papua? Mungkin bisa dibagikan ini sehingga saya percaya bahwa di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan suku, ras ya. Amin. Tetapi kalau Tuhan sudah jadikan jodoh, maka pasti akan Tuhan persatukan. Silakan boleh bagikan buat kita. Yang pertama syok ya, kaget ya. Dengar saya sakit atau yang dulunya saya memilih suami orang Papua, ini tentu keluarga syok. Ya. Wow. Kaget. Ini bukan sinetron ya. ini. Jadi waktu saya pulang itu untuk berobat ke Jakarta itu, orang tua kaget dan syok. Ya. Kenapa ini kok anak yang paling melayani, udah full melayani Tuhan kok bisa kena penyakit. Tapi kembali ya Tuhan itu baik, saya selalu berdoa mereka bisa melihat selama saya sakit dan dirawat ya di Jakarta, mereka lihat sikap saya tetap semangat, kan tidak orang sakit. Iya. Itu membuat orang pikir setiap yang berkunjung kok bisa seperti ini ya. Itu karena ada semangat Roh Kudus memberikan saya semangat dan dukungan orang yang kasih seperti suami saya itu. Iya. Akhirnya mereka boleh lihat dukungan suami ini luar biasa. Tidak gampang ini ya, dapat tidak suami gampang. Seperti ini. Suami ganteng banyak, kaya banyak duit banyak. Tapi suami saya ganteng loh. Oh iya. Iya, ganteng dan luar biasa. Dan dia yang paling mendukung saya dengan doa bersama anak-anak, bahkan jemaat kami. Amin. Nah semuanya mendoakan kami. Itulah perlunya dukungan dari orang seperti kita. Baik. Ibu Hetty, saya ingin Ibu mungkin bisa menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini yang di rumah, yang mungkin saat ini punya pergumulan dengan keluarga, orang tua, rumah tangga, suami, istri, atau mungkin yang lagi sakit. Mungkin kira-kira Ibu bisa sampaikan sebuah pesan yang menguatkan mereka. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita lihat sepertinya itu mengecewakan, sepertinya tidak baik, tetap kita berkata Tuhan itu baik. Karena Tuhan senantiasa merancangkan kebaikan untuk kita. Syaratnya adalah tetap dekat pada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong. Amen. Walaupun kita melalui lembah kekelaman, Dia tidak pernah tinggalkan. Karena Dia selalu menyertai kita sesungguhnya. Hanya percaya saja dan selalulah semakin mendekat kepada Tuhan.
engkau tidak akan dikecewakannya. Oke, hanya percaya dan selalu dekat kepada Tuhan, Ya. kita tidak akan kecewa. Baik, Ibu Heti, selanjutnya saya ingin Ibu Heti menyampaikan sesuatu. Saat ini kalau misalnya suami terkasih, Pak Beni bersama dengan anak-anak di rumah, Stephen, Jason, mereka menyaksikan kesaksian dari Mama. Kira-kira apa ungkapan hati terima kasih, betapa berharganya mereka mungkin bisa sampaikan untuk mereka juga mendengarkan dan mereka bisa kuat. Ya, di sini saya ingin ucapkan terima kasih untuk saya punya cinta. Suamiku, biasa saya panggil cintaku, cintaku dan anak-anak sayangku. Semuanya anak-anak bisa saya panggil sayangku. Amen. Untuk cintaku suamiku. Mantap. Terima kasih untuk dukungan dan doa-doanya dari orang-orang yang saya kasihi. Terima kasih Tuhan selalu mengasihi kita semua. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di penghujung acara ini dan kita akan berdoa buat Bapak Ibu juga hamba Tuhan Ibu Heti yang ada bersama kita. Baik, silakan Ibu boleh berdoa bersama kita. Ya, mari setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah yang mempunyai pergumulan, kami akan mendukung doa dari sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk acara saksi hidup yang sudah boleh disaksikan oleh banyak orang. Tuhan, di antara mereka ada yang memiliki pergumulan, lawatlah mereka ya Tuhan, dalam keadaan mereka yang sakit, dalam keadaan mereka yang memiliki pergumulan berat. Tuhan menolong, karena kami percaya Tuhan, saat kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan menjawab dan memberikan kelepasan dari setiap persoalan hidup, dari setiap saudara-saudari kami yang menyaksikan program saksi hidup ini ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka pada kemenangan demi kemenangan bersamamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah ada di penghujung acara kita dan kami menyampaikan terima kasih. Kami tetap berharap Bapak Ibu Saudara tetap untuk memberikan komentar, like, subscribe sehingga acara kita akan terus menjadi berkat. Sampai jumpa lagi dalam program acara selanjutnya. Saksi hidup bersaksi untuk memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih.